Ada banyak benda kuno, tapi cermin perunggu Jie Tianran bukan hanya benda kuno, tapi juga ada tanda khusus di atasnya. Tanda itu istimewa. Harta karun dengan tanda ini memiliki dua ciri. Pertama, hanya dapat digunakan satu kali, dan memerlukan identifikasi pemiliknya sebelum dapat digunakan. Kedua, mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, baik yang mendominasi maupun yang istimewa. Prestasi Song Changsheng saat ini, selain karena bakatnya sendiri, juga disebabkan oleh peluang yang besar. Dia telah menemukan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat ditemukan orang lain, dan dia telah memperoleh sesuatu dari semuanya. Dan dia telah melihat harta karun dengan tanda ini dua kali di reruntuhan yang berbeda. Hanya karena dia perlu mengenali pemiliknya sebelum dia bisa mengambilnya, dia gagal dua kali. Pertama kali adalah ketika saya masih muda. Kedua kalinya belum lama ini. Jika dikatakan pertama kali gagal, maka dapat dikatakan tingkat budidayanya masih dangkal dan pengalamannya kurang. Jadi kegagalan kedua itu murni karena kemampuannya yang terbatas. Biarlah dia yakin bahwa mendapatkan benda ini bukan hanya soal budidaya, tetapi juga membutuhkan bakat dan pemahaman yang sangat tinggi. Dalam pandangan Song Changsheng, kecuali makhluk kuat yang mendorong dunia seni bela diri ke masa kejayaannya di masa-masa awal era tersebut. Di era ini, bahkan tuan tua yang bijak pun mungkin tidak bisa mendapatkan benda ini, hanya ayah Chu Feng dan Chu Feng yang bisa. Namun hal itu hanya mungkin saja, tidak mutlak. Meskipun dia tahu betapa menakutkannya bakat Chu Feng dan ayahnya. Namun dia tidak yakin mereka bisa mendapatkan benda tersebut. Karena dia pernah mengalaminya sendiri, dia tahu betapa sulitnya mendapatkan harta karun dengan tanda itu. Itu tidak berarti bahwa kepemilikan harta karun seperti itu oleh Jie Tianran berarti kekuatannya sangat menakutkan. Tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya sangat luar biasa, dan tingkat kultivasinya saat ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Jie Tianran tidak boleh dianggap remeh. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kuno pada cermin perunggu menjadi semakin samar. Bahkan jika Chu Feng tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan harta karun ini, dia masih tahu bahwa ketika tanda itu benar-benar hilang, kekuatan cermin perunggu itu runtuh. Tuan Sekte Guru, murid ini membutuhkan lebih banyak waktu. Kata Chu Feng kepada Sekte Master Wolong meskipun mereka berjauhan, melalui formasi, dia dapat berkomunikasi dengan Sekte Master Wolong kapan saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pemimpin Sekte Wolong bertanya. Harta yang digunakan Jie Tianran sekarang hampir tidak dapat bertahan selama 2 jam. Batas waktu ini adalah batas waktu yang saya perlukan. Petik 2. Tetapi pemimpin sekte tidak perlu mengkhawatirkan para murid. Bahkan jika formasi gagal, para murid dapat kembali ke sekte mereka sendiri. Kata Chu Feng. Chu Feng, saya dapat memperpanjang waktu. Anda tidak perlu khawatir tentang formasi besar. Kesempatan ini jarang terjadi. Anda mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya, jawab Master Sekte Wolong. Ini. Chu Feng memberi tahu pemimpin sekte tentang masalah ini karena Chu Feng takut pemimpin sekte akan khawatir. Jadi terlihat jelas bahwa dia mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte masih memiliki cara untuk memperpanjang waktu, jadi Chu Feng juga senang, terima kasih, Master Sekte. Setelah berkomunikasi, Chu Feng terus mengamati dengan seluruh kekuatannya. 1 jam kemudian, Chu Feng menemukan sekelompok pola jimat utama di antara pola jimat yang padat. Susun pola mantra ini secara berurutan. Dalam sekejap, kekuatan isap besar mengunci tubuh Chu Feng. Saat berikutnya, kesadaran Chu Feng tersedot ke dunia gerbang kota sekte alam bela diri leluhur. Chu Feng tidak menggunakan kekuatan mental atau kekuatan penghalang apapun, dia hanya mengamati dari kejauhan dan mengaturnya dalam pikirannya. Namun ketika dia berhasil, kesadarannya telah memasuki dunia di dalam gerbang kota. Saat ini,
Chu Feng berada di dunia yang gelap, sangat kosong dan hanya ada satu hal. Itu adalah gerbang menuju langit, tidak jauh dari Chu Feng. Selamat, teman kecil, karena telah melangkah ke tempat ini. Selanjutnya, kamu akan menghadapi ujian. Petik 2. Jika kamu bisa lulus ujian, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kunci sekte dunia persilatan leluhurku. Suara terpantul di wajah Chu Feng, tirai telinga. Suara itu jatuh, bumi berguncang, kehampaan bergemuruh, dan cahaya menyilaukan menimpa Chu Feng. Pintu ke langit mulai terbuka perlahan, dan cahaya yang jatuh merembes keluar dari celah bukaan pintu. Cahayanya menyilaukan dan tidak ada yang terlihat dengan jelas. Tapi Chu Feng bisa merasakan ada kekuatan luar biasa di dalamnya. Ujian sesungguhnya akan segera dimulai. Berderit. Tapi tak lama kemudian, pintu yang terbuka tertutup kembali. Tepat ketika Chu Feng bingung, suara kaya itu sekali lagi menyapa telinga Chu Feng. Tes ini hanya dapat dilakukan oleh satu orang. Yang kalah akan masuk kembali ke tempat ini. Petik 2. Pada saat yang sama ketika kata-kata ini terdengar, Chu Feng tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Jauh di belakang Chu Feng, sosok lain muncul. Itu adalah Jie Tianran, penguasa Istana Tujuh Alam. Kesadarannya juga memasuki tempat ini. Chu Feng, kenapa kamu masuk ke sini? Jie Tianran jelas baru saja masuk. Dia juga sangat terkejut bahwa Chu Feng ada di sini. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Tanya Chu Feng. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi, keluarlah. Setelah mengatakan ini, Jie Tianran melepaskan kekuatan mental yang kuat untuk menyerang Chu Feng. Kekuatan mental tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dilihat melalui induksi. Kekuatan mental Jie Tianran seperti tsunami, mengalir menuju Chu Feng. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali, dan juga melepaskan kekuatan mental yang kuat untuk menyerang Jie Tianran. Esensi Chu Feng. Kekuatan ilahi tidak hanya tidak lebih lemah dari Jie Tianran, tetapi lebih kuat darinya. Karena di sini yang masuk hanya kesadaran mereka, dan mereka tidak memiliki kultivasi sama sekali. Yang bisa digunakan sekarang hanyalah kekuatan mental, dan itu adalah kekuatan mental yang paling murni, tanpa bonus apapun dari kultivasi. Sekarang Chu Feng dan Jie Tianran berada dalam kondisi yang setara, siapa yang bisa tinggal di sini tergantung siapa yang memiliki kekuatan mental lebih kuat. Tidak ada serangan mewah, hanya konfrontasi kekuatan mental yang paling murni. Tapi setelah pertarungan, kekuatan mental Chu Feng menekan Jie Tianran. Jie Tianran mengertakkan gigi, wajah lamanya terlihat sangat ganas karena cemas, namun meski begitu, dia tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Sangat sedikit kekuatan mental agungnya yang ditekan oleh Chu Feng di bawah tekanan seperti itu, tubuh lamanya mulai bergetar. Jie Tianran, penguasa agung Istana Tujuh Alam dan dikenal sebagai orang terkuat di dunia seni bela diri yang luas, bahkan kakinya mulai terjatuh perlahan. Jika ini terus berlanjut, dia akan berlutut di depan Chu Feng. Tapi ini bukanlah hal yang terpenting adalah selama dia ditelan oleh kekuatan mental Chu Feng. Dia akan diusir dari tempat ini dan kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan Chu Feng. Jie Tianran, kamu tidak lebih dari itu, Chu Feng mencibir. Binatang kecil, jangan terlalu sombong. Kamu baru saja mewarisi bakat Ranxing. Tapi, ingat, bakat Ranxing juga diwarisi dariku. Kamu bukan apa-apa di hadapanku. Jie Tianran meraung marah, dan di saat yang sama, tubuhnya yang hendak berlutut tiba-tiba berdiri. Kekuatan spiritual yang lebih kuat dilepaskan dari tubuh Jie Tianran. Kekuatan mental Chu Feng, yang hendak menelan Jie Tianran, tiba-tiba dipukul mundur oleh lawan. Kedua kekuatan spiritual itu seperti lautan luas yang bertabrakan dengan langit, kekuatan yang dahsyat tersebut menyebabkan dunia gelap menjadi terdistorsi. Dia benar-benar menyembunyikan sesuatu. Apakah disengaja, melancarkan serangan balik ketika aku ceroboh? Tidak, aku benar-benar tidak bisa kalah darinya di sini.
Chu Feng mengangkat alis pedangnya, mengertakkan giginya, dan mulai mendesak dengan seluruh kekuatannya, memobilisasi energi mental. Karena tingkat kultivasinya saat ini bukan tandingan Jie Tianran. Pembatasan di sini memberinya kesempatan yang adil untuk bersaing dengan Jie Tianran. Dalam lingkungan yang adil, Chu Feng tidak akan mampu mengalahkan Jie Tianran. Jadi setelah pergi dari sini, berapa lama dia bisa mengalahkan Jie Tianran? Apakah dia masih bisa mengalahkan Jie Tianran? Lagi pula, terus terang saja, persaingan saat ini adalah tentang kekuatan dasar yang paling murni, yang setara dengan bakat Master Roh Dunia. Jika Chu Feng tidak dapat mengalahkan Jie Tianran sekarang, meskipun mereka berada pada level yang sama di masa depan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Jie Tianran.